rundown yang saya terima kan tanya jawab sampai jam. Oke. Ya, jadi sebentar saya screen. Ya, jadi topik yang saya akan bahas hari ini adalah tentang relevansi dari doktrin Allah Tritunggal. Tapi sebelum saya bahas topik ini, pertama saya mengucapkan terima kasih untuk Ketua STT Kataros bersama dengan jajaran dan juga panitia yang sudah menyediakan sarana yang sangat baik ini, kesempatan yang sangat baik ini untuk kita sama-sama membahas satu doktrin yang sangat fundamental menentukan identitas dari iman Kristen, yaitu doktrin Allah Tritunggal. Meskipun yang disorot secara khusus dalam kesempatan ini adalah relevansi praktisnya ya. Dan yang kedua, salam kenal buat Bapak Ketua Klasis yang tadi sudah menyampaikan pengantar untuk webinar pada kesempatan ini. Dan yang ketiga, saya akan membahas tentang doktrin ini hanya dalam kaitan dengan relevansi teologis dan praktisnya. Nah, saudara, tahun 2000, saudara kenal ada satu teolog yang bukunya cukup dikenal luas di dalam dunia akademia teologi di Indonesia, namanya Millard Erickson, yang buku teologi Kristennya itu digunakan secara luas di seminari-seminari teologi di Indonesia. Nah, tahun 2000, Millard Erickson menerbitkan sebuah buku yang berjudul Making Sense of the Trinity. Dan dia kasih subtitle atau subjudulnya itu Three Crucial Questions ya. Jadi memahami doktrin Allah Tritunggal menjawab 3 pertanyaan krusial. Jadi di dalam buku itu dia mencoba merangkum sebenarnya doktrin Allah Tritunggal ini waktu kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan paling fundamental itu apa saja. Dan menurut dia kalau you mau rangkum pertanyaan atau objections ya, keberatan-keberatan terkait dengan doktrin Allah Tritunggal, you bisa rangkum itu menjadi 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan tentang apakah doktrin ini biblikal atau tidak. Jadi apakah doktrin ini alkitabiah atau tidak. Dan memang itu satu rangkuman yang sangat baik. Karena kalau saudara ikuti perkembangan tentang dinamika berteologi antar orang-orang Kristen ya, selalu pertanyaannya adalah di mana dasarnya. Jadi apakah doktrin ini punya dasar skriptural yang solid atau tidak. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah doktrin Allah Tritunggal ini masuk akal atau tidak. Jadi pertanyaan tentang koherensi logisnya ya. Jadi banyak orang, khususnya saudara-saudara kita di luar daripada kekristenan, yang menolak doktrin Allah Tritunggal pada umumnya selalu mempopularkan ide bahwa doktrin Allah Tritunggal itu absurd secara logis ya. Saudara tahu ada orang-orang yang seringkali muncul apakah melalui media-media sosial atau melalui sarana-sarana yang lain mencoba mengolok-olok doktrin Allah Tritunggal dengan mengatakan orang Kristen itu tidak lulus matematika karena mereka percaya doktrin Allah yang 1+1+1 itu sama dengan 1. Jadi mereka menganggap bahwa doktrin Allah Tritunggal itu tidak logis, tidak koheren secara logis. Atau bahkan mereka mengatakan bahwa doktrin Allah Tritunggal itu self-contradictory ya, berkontradiksi pada dirinya sendiri. Karena waktu you bilang Tritunggal itu 3 dan 1, maka mereka mengatakan tidak mungkin 3 itu 1 dan 1 itu 3. Nah, saudara-saudara, itu adalah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan koherensi logis atau apakah doktrin Allah Tritunggal itu masuk akal atau tidak. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan atau isu yang hari ini kita bahas, yaitu pertanyaan tentang relevansi. Apa relevansi atau apa kaitan praktis dari doktrin Allah Tritunggal dengan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kalau saya
menulis buku semacam itu, menurut saya itu bukan hanya ada 3 pertanyaan, tapi ada satu pertanyaan lagi yang perlu dijawab oleh orang-orang Kristen, yaitu pertanyaan tentang historisitasnya. Jadi bukan hanya pertanyaan tentang apakah doktrin ini biblikal atau tidak, bukan juga hanya pertanyaan tentang apakah doktrin ini koheren, konsisten secara logis atau tidak. Bukan juga hanya pertanyaan tentang doktrin ini relevan atau tidak. Tapi pertanyaan tentang apakah doktrin ini memiliki akar sejarah yang solid atau tidak. Karena saudara-saudara, kalau saudara ikuti satu kali lagi perkembangan dinamika diskusi tentang doktrin Allah Tritunggal ini, sejumlah pandangan atau sejumlah orang yang ada di dalam kelompok yang dikategorikan sebagai kelompok bidat, misalnya Unitarian, Sabellianism, Saksi Yehova, dan lain sebagainya, mereka cenderung berargumentasi bahwa doktrin ini bukan hanya tidak ada di dalam Alkitab, tapi bahkan tidak punya dasar sejarah yang kokoh. Jadi itu saja pertanyaan tentang sejarah itu akan menjadi sangat penting sekali. Jadi kalau saya merangkum pertanyaan-pertanyaan fundamental atau pertanyaan-pertanyaan krusial mengenai doktrin Allah Tritunggal, maka rangkumannya adalah apakah itu Alkitabiah atau tidak, historikal atau tidak, koheren secara logis atau tidak, dan apakah relevan secara praktikal atau tidak dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi saudara yang adalah mahasiswa teologi, pertanyaan-pertanyaan ini saya dorong saudara untuk saudara harus kuasai. Jadi kalau saudara bangun tidur orang tanya, saudara harus bisa jawab. Karena ini adalah doktrin yang satu kali lagi menentukan identitas iman Kristen, ya, terutama pertanyaan tentang dasar biblikal dari doktrin Allah Tritunggal, dan itu sangat berlimpah ruah, ya. Itu kalau kita mau membaca Alkitab secara trinitarian, mulai dari halaman pertama Alkitab Perjanjian Lama Kejadian pasal 1 sampai dengan halaman terakhir dari Perjanjian Baru Wahyu pasal yang ke-22, seluruh isi kitab suci itu adalah kitab suci yang trinitarian. Everywhere itu berlimpah ruah, ada di mana-mana. Karena begini saudara-saudara, pada abad ke-19, 18, ada sejumlah orang Kristen yang mengatakan bahwa doktrin Allah Tritunggal itu hanya ada di dalam Perjanjian Baru secara eksplisit. Di dalam Perjanjian Lama itu tidak terlalu jelas. Dan itu sebabnya orang-orang Yahudi, karena hanya baca Perjanjian Lama, maka mereka tidak Trinitarian. Nah, itu pandangan yang berbahaya sekali, ya. Doktrin Allah Tritunggal itu everywhere. Bukan hanya ada di dalam Perjanjian Baru, tapi juga ada di dalam Perjanjian Lama. Kemudian doktrin Allah Tritunggal itu juga punya dasar sejarah yang sangat sulit sekali. Jadi kita harus memiliki penguasaan terhadap data sejarah mengenai doktrin Allah Tritunggal, ya. Dan saya sendiri membahas tentang doktrin Allah Tritunggal ini sudah lebih dari 100 jam, ya. Saya kira di Indonesia orang yang sangat banyak, saya tidak mengatakan paling banyak, tapi sangat banyak, terlalu sering membahas tentang doktrin Allah Tritunggal adalah saya. Kalau saudara cek di Verbum Veritatis dan saudara akumulasi, jumlahkan jumlah jam di mana saya membahas tentang doktrin Allah Tritunggal, itu sudah lebih dari 100 jam saya membahas tentang doktrin Allah Tritunggal, dan mayoritas diantaranya saya bahas tentang dasar Alkitabiah, dasar teologikal, dan juga dasar historikalnya. Mengenai koherensinya, saudara-saudara, doktrin Allah Tritunggal itu koheren secara logis. Jadi kalau ada orang mengatakan doktrin ini berkontradiksi secara logis karena 3 kok 1, 1 kok 3, itu adalah orang yang tidak mengerti logik, tidak mengerti tentang logika. Logika berarti aturan-aturan penalaran. Karena waktu kita mengatakan 3, 3 di situ digunakan dalam referen, dalam rujukan kepada persons, ya, kepada pribadi-pribadi. Dan waktu kita mengatakan satu atau esa, satu di situ kita rujuk kepada esensinya. Jadi 3 dalam pengertian yang satu, yang berbeda, dan satu dalam pengertian yang berbeda. Jadi itu bukan sebuah kontradiksi logis. Doktrin Allah Tritunggal itu kalau akan menjadi kontradiksi,
kalau kita mengatakan Allah itu 3 pribadi dan 1 pribadi, itu kontradiksi. Atau Allah itu 1 hakikat dan 3 hakikat, itu kontradiksi. Tapi kalau kita mengatakan Allah itu 3 pribadi, 1 hakikat, maka itu bukan kontradiksi. Itu tidak melanggar hukum non-kontradiksi. Termasuk seperti yang tadi saya singgung, ya 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah itu kalau saudara jawab 1 tambah satu sama dengan 1, itu berarti saudara yang salah. Karena 1 tambah satu memang 3. Tidak ada 1 tambah 1 sama dengan 1. Jadi saudara juga harus hati-hati memberikan jawaban semacam itu. Kalau saudara ditanya atau dikejar dengan jebakan semacam itu, saudara jangan terintimidasi. Saudara harus mengajukan pertanyaan klarifikatif. 1 apa? Karena angka 1 itu kan angka yang abstrak. Kita perlu kasih unit matematis. Bergantung you kasih unit apa. Jadi kalau you kasih unit 1 pribadi, tambah 1 pribadi, tambah 1 pribadi, maka yes, tentu saja 3 pribadi. Itulah yang dirangkum dengan istilah tri di situ ya. Di dalam triunity itu, trinitas itu, tri di situ kan untuk 3 pribadi. Tapi kalau yang dia maksudkan adalah 1 Allah tambah 1 Allah tambah 1 Allah, maka itu pertanyaannya yang salah. Jadi kalau pertanyaannya salah, maka kita tidak perlu jawab pertanyaannya. Jadi saudara jangan terintimidasi dengan jebakan-jebakan semantik semacam itu. Nah, saudara-saudara, dalam kaitan dengan pertanyaan tentang relevansinya atau kaitan langsungnya dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen, kalau saudara lihat di tema yang saya tampilkan di screen sekarang, saya akan secara khusus membahas tentang relevansinya dalam kaitan dengan apa yang disebut dengan gramatika Trinitarian. Jadi gramatika Trinitarian dan relevansi teologis praktisnya. Dan karena itu saya akan mulai membahas ini dengan memberikan sketsa sejarahnya mulai dari era bapak-bapak gereja sampai dengan masa reformasi, pasca reformasi sampai dengan era postmodern saat ini. Jadi yang namanya sketsa itu tidak mungkin detail, tapi nanti saudara akan lihat bahwa diskusi tentang doktrin Allah Tritunggal ini dalam kaitan dengan gramatika Trinitariannya, nanti akan saya jelaskan, itu mengalami perubahan intonasi diskusi. Jadi mulai dari era patristik, era bapak-bapak gereja sampai dengan sebelum masa pencerahan, jadi setelah reformasi, kemudian masa kaum Puritan, teolog-teolog magisterial reformasi abad ke-16, abad ke-17, kemudian sebelum pencerahan abad ke-18, itu isu diskusinya itu bukan tentang relevansi. Jadi kalau saudara baca buku-buku atau diskusi dari bapak-bapak gereja atau para teolog abad pertengahan, para teolog pada masa reformasi dan post-reformasi, misalnya teolog-teolog magisterial seperti Turretin, seperti Petrus van Maastricht, John Owen, macam-macam, diskusinya itu bukan tentang relevansi, tapi tentang validitasnya, tentang dasar biblikalnya. Dan nanti akan saya sorot secara khusus terkait dengan gramatikal, isu gramatikal. Nanti diskusi mengenai apakah doktrin Allah Tritunggal ini relevan atau tidak, itu diskusi setelah muncul pencerahan yang melahirkan apa yang disebut dengan teologi liberal atau teologi modernis. Jadi saudara yang ingin getol-getol mengajukan pertanyaan tentang relevansi, saudara harus hati-hati untuk tidak mengajukan pertanyaan itu dari standpoint, dari sudut pandang liberalisme. Dan untuk membuat kita berhati-hati tidak jatuh ke dalam liberalisme, meskipun kita ngaku-ngaku percaya Alkitab, firman Tuhan, ngaku-ngaku diri kita reform, evangelical, konservatif, whatever. Tapi kalau kita tidak ngerti tentang ini, dan kita hanya ingin memburu jawaban tentang Tritunggal itu relevan tidak dengan hidup saya? Saya khawatir kalau saudara tidak belajar tentang ini, saya khawatir nanti saudara akan jatuh ke dalam standpoint atau sudut pandang dari liberalisme yang merupakan anak dari pencerahan atau anak dari enlightenment yang lahir pada abad 17, abad 18. Nah itu sedikit ringkasan tentang apa yang akan saya sampaikan di dalam presentasi ini, dan saya akan mulai
mengelaborasi ringkasan tadi dengan sedikit lebih detail ya. Oke, saudara-saudara, ini yang saya maksudkan dengan gramatika Trinitarian. Saudara, sebagai orang Kristen, kita itu punya semacam kewajiban teologis atau kewajiban intelektual untuk tahu tentang istilah-istilah apa yang kita gunakan ketika kita bicara tentang doktrin Allah Tritunggal. Itu sangat banyak sekali istilah-istilah teknis atau technical terms yang sudah digunakan di dalam sejarah gereja, dan istilah-istilah ini memiliki arti yang sangat khusus sekali atau yang sangat teknis sekali. Jadi ini bukan istilah-istilah yang biasa, tapi merupakan istilah-istilah teologis atau istilah-istilah teknis. Yang namanya istilah teologis atau istilah teknis, itu dia selalu punya arti yang sangat spesifik, arti yang sangat khusus. Jadi kalau saudara cari kata-kata ini misalnya di kamus-kamus yang umum, maka saudara cenderung akan akan salah. Karena ini istilah teologi. Saudara harus cari artinya di dalam kamus-kamus teologikal ketimbang kamus-kamus yang sifatnya umum yang hanya menjelaskan arti kata ya. Nah, kita punya banyak sekali kosakata atau grammar yang bersifat Trinitarian. Misalnya Trinitas, substansi, esensi. Dalam bahasa Yunani Latinnya itu usia, substantia. Ada satu lagi istilah dalam bahasa Yunani yang juga digunakan dalam kaitan dengan pribadi, yaitu prosopon ya. Jadi ada hipostasis, ada personae, ada usia, ada substantia. Kemudian ada empirikoresis. Kita lebih cenderung mengenal istilah ringkasnya ya perikoresis. Tapi bapak-bapak gereja menggunakan istilah empirikoresis ya. Bicara tentang ketiga pribadi itu memang pribadi yang bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi bicara tentang mutual indwelling dari tiga pribadi itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian istilah homoousian, bahwa anak itu sehakikat dengan Bapa, itu istilah yang sangat penting sekali di dalam kontroversi Arianisme pada abad keempat yang melahirkan Konsili Nisea 325 ya. Nah, Arianisme sendiri menggunakan istilah yang mirip dengan ini ya, homoi. Jadi dia tambah iota di antara usia dan homo di situ. Jadi homoi usian. Jadi anak itu memiliki hakikat yang mirip atau similar dengan Bapa. Nah, bapak-bapak Nisea, misalnya Athanasius, pembela paling gigih di dalam Konsili Nisea, menggunakan istilah homoousion. Jadi anak itu satu hakikat atau memiliki hakikat yang satu dan sama dengan Bapa, setara dengan Bapa. Kemudian istilah kosubstansial, memiliki substansi yang sama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu pribadi yang berbeda, tapi mereka punya substansi yang satu dan sama. Jadi substansi Bapa tidak berbeda dari substansi Anak, tidak berbeda dari substansi Roh Kudus, dan tidak terpisah dari substansi Anak dan substansi Roh Kudus. Jadi kosubstansial. Kemudian ko-eternal, jadi sama-sama kekal. Tidak ada yang lebih duluan ada. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ko-eternal, dalam arti sama-sama kekal. Bapa tidak lebih dahulu ada dibandingkan Anak, Anak tidak lebih dahulu ada dibandingkan Roh Kudus. Kemudian di nomor 8 itu ada salah ketik, itu harusnya ko-equal. Jadi setara. Dalam arti Bapa itu tidak lebih tinggi dari Anak, Anak tidak lebih tinggi dari Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara. Kemudian subsistens, yaitu istilah lain untuk bicara tentang bagaimana relasi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak itu lahir secara kekal dari Bapa, kemudian Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Anak. Kalau kita mengikuti formulasi Gereja Barat, dan saya percaya formulasi Gereja Barat terkait dengan itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan formulasi Gereja Timur. Saya sudah punya satu sesi hampir 2 jam lebih ya, hanya khusus membahas tentang doktrin itu, relations of origin itu ya. Kemudian doktrin prosesi dalam kaitan dengan relasi anak, Bapa, dan Roh Kudus ya. Anak anak lahir dari Bapa secara kekal, Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Jadi bicara tentang double procession ya. Kemudian filioque, itu istilah yang menjadi kontroversi
yang memisahkan, apa namanya, bukan memisahkan dalam arti apa, tapi dalam arti membedakan eh, formulasi Trinitarian dari gereja Barat dan gereja Timur. Jadi gereja Barat mengatakan bahwa eh, Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Anak, sedangkan gereja Timur itu mengatakan bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa, tidak pakai dan Anak ya. Jadi itu kontroversi yang sangat besar sekali. Bahkan sampai sekarang itu tidak ada kesepakatan ya. Kemudian istilah taksis. Nah, ini istilah yang kelihatannya baru bagi orang-orang Trinitarian. Tapi taksis itu bicara tentang urutan. Jadi di dalam doktrin Allah Tritunggal itu kan kita punya semacam urutan yang fix ya. Jadi Bapa itu disebut sebagai pribadi pertama, kemudian Anak itu disebut sebagai pribadi kedua, kemudian Roh Kudus itu disebut sebagai pribadi ketiga. Jadi ada urutan di dalam apa namanya berbicara tentang pribadi-pribadi dari Allah Tritunggal itu, Bapa pribadi pertama, Anak pribadi kedua, Roh Kudus pribadi ketiga. Tapi urutan itu bukan hierarki. Jadi ada urutannya, tapi urutan itu bukan hierarki. Nah, itu dibahas di dalam satu istilah spesifik, satu konsep spesifik yang disebut dengan konsep taksis ya. Nah, kenapa kita menggunakan urutan Bapa pribadi pertama, Anak pribadi kedua, Roh Kudus pribadi ketiga? Urutan itu digunakan untuk penegasan bahwa pribadi-pribadi itu berbeda. Jadi Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa dan bukan Anak. Jadi dimaksudkan untuk membedakan ketiga pribadi itu. Tapi tidak berarti bahwa karena Bapa itu pribadi pertama, maka dia lebih tinggi daripada Anak. Anak itu pribadi kedua, maka dia lebih tinggi dari Roh Kudus sebagai pribadi ketiga. Tidak. Jadi istilah iksis itu digunakan untuk urutan di dalam berbicara mengenai doktrin Allah Tritunggal, tapi tidak punya arti hierarki. Karena di dalam Alkitab kita punya urutan semacam itu. Misalnya Matius pasal yang terkenal ya, Matius pasal 28 ayat yang ke-19 ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Bapa, kemudian Anak, kemudian Roh Kudus. Tapi kalau saudara baca di apa namanya ungkapan apa namanya benediction ya, yang sering digunakan di dalam apa namanya ibadah kita ya, di dalam futum dan salam kita di gereja-gereja, di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-14 itu di dalam Kristus, kemudian Bapa, kemudian Roh Kudus. Jadi urutannya itu di dalam Alkitab itu tidak fix ya. Di bagian-bagian tertentu itu Bapa duluan, Anak, Roh Kudus. Di bagian-bagian tertentu Kristus dulu, Bapa, Roh Kudus. Di bagian-bagian tertentu Kristus, Roh Kudus, Bapa. Jadi itu mengindikasikan bahwa meskipun secara teknis kita bisa menggunakan urutan untuk kepentingan kejelasan formulasi kita, Bapa pribadi pertama, Anak pribadi kedua, Roh Kudus pribadi ketiga. Secara teknis kita diizinkan membicara dengan urutan-urutan semacam itu, tapi secara konseptual kita harus mengklarifikasi bahwa urutan-urutan itu tidak punya implikasi hierarki. Jadi tidak berarti Bapa lebih tinggi dari Anak dan Roh Kudus. Itu yang disebut dengan doktrin taksis. Dan masih banyak istilah-istilah yang lain. Misalnya istilah propitiation. Jadi kenapa pribadi kedua yang menjadi manusia? Kenapa bukan Bapa? Kenapa bukan Roh Kudus? Atau waktu kita bicara tentang regeneration atau doktrin kelahiran kembali. Kenapa yang melahirkan kita kembali adalah Roh Kudus? Nah itu terkait dengan doktrin appropriate ya. Jadi misalnya, kenapa anak yang menjadi manusia? Nah itu dijawab di dalam doktrin itu bahwa karena anak itu memiliki properti personal yang appropriate, yang sesuai dengan tugas untuk inkarnasi. Roh Kudus juga demikian, Bapa juga demikian. Jadi kita punya banyak sekali istilah-istilah yang sangat penting yang digunakan di dalam sejarah terkait dengan doktrin Allah Tritunggal. Jadi waktu kita bicara tentang atau saya bicara tentang gramatika Trinitarian,
Saudara jangan mengerti istilah gramatika di situ hanya secara sempit, seakan-akan itu tentang tata bahasa ya. Bukan itu maksud saya. Istilah grammar atau Trinitarian grammar atau gramatika Trinitarian itu sekarang digunakan oleh para teolog sistematika kita untuk bicara tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen mengkomunikasikan gagasan, ide, konsep tentang doktrin Allah Tritunggal yang dasarnya itu sangat solid ada di dalam Alkitab. Jadi itu apa yang saya maksudkan ketika saya menggunakan istilah gramatika Trinitarian. Dan itu terutama terkait dengan istilah-istilah kunci yang sangat banyak yang digunakan di dalam dan di sekitar diskusi tentang doktrin Allah Tritunggal. Nah, terkait dengan gramatika Trinitarian ini, saudara-saudara, di era patristik, isu diskusinya itu bukan tentang apakah ini relevan atau tidak. Itu yang tadi saya katakan. Sampai pada masa reformasi, saudara hampir-hampir tidak menemukan diskusi atau pertanyaan tentang apakah ini relevan dengan kita atau tidak. Nah, kita perlu lihat ini dalam konteks sejarah karena mengajukan pertanyaan tentang relevansi kan kita perlu lihat apakah orang-orang Kristen di dalam sejarah mengajukan pertanyaan tentang isu ini atau tidak. Rupanya, saudara-saudara, kalau saudara lihat bagaimana diskusi tentang doktrin Allah Tritunggal di dalam sejarah, mulai dari era patristik, ya bapak-bapak gereja sampai dengan masa reformasi. Isu paling fundamental yang didiskusikan berkepanjangan berabad-abad, mulai dari masa bapak-bapak gereja sampai dengan setelah reformasi. Isunya adalah apakah istilah-istilah itu atau gagasan-gagasan yang digunakan yang banyak-banyak di sini yang tadi saya pernah, apakah ini valid atau tidak? Jadi kalau saudara baca tentang Arius misalnya, Arius protes tentang penggunaan istilah-istilah ini ya. Misalnya, kenapa istilah dia mengatakan ya why is the word? Jadi kenapa istilah yang tidak pernah digunakan oleh para nabi, termasuk tidak pernah digunakan oleh para rasul, kok ditambahkan kepada iman apostolik? Nah, saudara, keberatan semacam ini sampai detik ini masih muncul di mana-mana. Saya ingat beberapa waktu lalu, jadi saya sudah cukup lama di YouTube ini ya. Di bawah 3 atau 4 tahun yang lalu, itu setiap kali berhadapan atau berdiskusi dengan mereka yang menolak doktrin Allah Tritunggal, pasti keberatan utamanya adalah, oh istilah Trinitas tidak ada di dalam Alkitab. Istilah homoousios tidak ada di dalam Alkitab dalam kaitan dengan Kristus. Istilah ini tidak ada di dalam Alkitab. Istilah ini tidak ada di dalam Alkitab. Logiknya adalah mereka tidak mau menggunakan istilah-istilah yang tidak ada di dalam Alkitab. Jadi mereka protes. Kenapa istilah-istilah ini yang tidak disebutkan oleh para nabi termasuk para rasul, tapi digunakan atau ditambahkan added to the apostolic faith, ditambahkan kepada iman apostolik. Keberatan ini membentuk arah, membentuk intonasi diskusi Trinitarian berabad-abad. Jadi sudah perhatikan, ini satu isu muncul pada era bapak-bapak gereja dan terus didiskusikan bahkan sampai setelah masa reformasi. Nanti akan saya perhatikan. Jadi karena ini hanya sebuah sketsa gambaran saja, nah mungkin kita bahas satu persatu mulai dari abad kedua sampai dengan abad ke-18. Kita bisa duduk sampai tahun depan di sini ya. Jadi untuk menggambarkan itu, misalnya saya kutip lagi dari seorang bernama Surkelaus ya. Surkelaus ini adalah seorang Susinian setelah masa reformasi. Jadi ini sudah setelah masa reformasi, masih protes yang sama. Mengatakan istilah-istilah semacam itu tidak perlu dan tidak berguna. Karena itu lebih baik untuk kembali kepada simplisitas, kesederhanaan tulisan-tulisan suci. The simplicity of the sacred writings. Kesederhanaan tulisan-tulisan suci. Dan menolak istilah-istilah yang diciptakan oleh manusia. Atau setidaknya tidak memaksa orang untuk bersumpah menggunakan kata atau untuk menggunakan istilah-istilah itu. Jadi mereka cenderung berargumentasi
menolak doktrin Allah Tritunggal karena di dalam doktrin ini banyak sekali istilah-istilah yang tidak ketemu di dalam Alkitab. Termasuk istilah kuncinya istilah Trinitas. Itu tidak ada di dalam Alkitab. Tidak usah dicari. Dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada istilah itu. Jadi why? Kenapa gereja menggunakan istilah-istilah yang tidak ada dalam ini? Menjadi satu isu yang sangat besar sekali. Jadi kalau hari ini saudara ketemu orang-orang yang tidak percaya doktrin Hal Tritunggal, lalu mereka bilang, oh istilah ini tidak ada. Itu isu sudah sangat lama sekali. Itu sudah sangat usang sekali. Mulai dari bapak-bapak gereja itu sudah didiskusikan. Dan karena isunya adalah tentang validitas leksikal atau validitas terminologis. Maka saudara lihat jawaban-jawaban dari bapak-bapak gereja sampai dengan masa reformasi, sampai dengan masa setelah reformasi. Jawaban-jawabannya adalah tentang dasar atau validitas. Kenapa kita menggunakan istilah-istilah teknis yang tidak ada di dalam Alkitab. Jadi saudara lihat isu ini membentuk intonasi atau fokus bagaimana bapak-bapak gereja sampai dengan setelah masa reformasi itu memberikan jawaban terkait dengan doktrin Allah Tritunggal. Misalnya, Irenaeus dari Lyons berargumentasi tentang kegunaannya. Kenapa kita gunakan? Karena berguna. Apa kegunaannya? Kegunaannya adalah begini, saudara-saudara. Menurut Irenaeus, para bidat itu umumnya percaya Alkitab itu firman Tuhan. Misalnya kalau saudara tanya Unitarian, apakah you percaya Alkitab firman Tuhan? Oh, percaya Alkitab firman Tuhan. Tanya saksi Yehova. Saksi Yehova percaya Alkitab firman Tuhan? Percaya Alkitab firman Tuhan. Meskipun menurut dia, terjemahan yang paling benar itu terjemahan Dunia Baru ya. Tapi pada dasarnya secara doktrinal, secara konseptual, dia percaya otoritas, ineransi, infalibilitas daripada Alkitab. Alkitab itu benar, tidak ada salahnya, dan tidak dapat salah, dan berotoritas mutlak. Itu saksi Yehova. Sabelian atau yang disebut dengan modalisme, atau yang disebut dengan Jesus only, atau yang disebut dengan oneness Pentecostalism, yang percaya bahwa hanya ada satu pribadi tapi ada tiga sebutan yang berbeda ya. Mereka juga percaya Alkitab firman Tuhan. Nah, kalau orang percaya Alkitab firman Tuhan, maka tentu waktu dia berargumentasi membela kesesatannya itu, dia akan pergi kepada Alkitab untuk mengutip Alkitab, untuk cari dasar untuk kesesatannya itu di dalam Alkitab. Dan itulah sebabnya, menurut Irenaeus, kenapa istilah-istilah ini penting? Karena kita berhadapan dengan orang-orang yang speaking the same things but thinking differently. Jadi berbicara tentang hal yang sama, mengutip ayat yang sama, mengutip kitab suci yang sama, tapi yang mereka maksudkan itu completely lain, sepenuhnya lain. Jadi kalau you hanya mau perang ayat, begitu Wanes kutip ayat itu, you perang dengan ayat yang ini, you perang dengan ayat yang ini, you tidak akan ketemu. Itu yang diperlukan kosakata, terminologi dengan muatan teknis yang setia kepada apa yang dimaksudkan Alkitab untuk menjawab keberatan-keberatan atau kesesatan-kesesatan terkait dengan doktrin Allah Tritunggal. Tetapi terutama dalam kaitan dengan kegunaannya, bapak-bapak gereja berargumentasi bahwa Alkitab sendiri mengharuskan hal itu, secara implikasi mengharuskan hal itu. Karena kalau saudara perhatikan misalnya, kembali lagi kepada teks yang sangat terkenal ya, Matius pasal 8 ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara perhatikan, perintahnya di situ adalah mengajar. Dan itu sebabnya syarat untuk para penatua atau para penilik di dalam surat-surat pastoral adalah salah satu syaratnya, kualifikasinya adalah orang itu harus cakap mengajar orang lain. Karena cakap mengajar orang lain itu dimaksudkan untuk memenuhi mandat ini ya. Jadi mandat pemuridan ini, mengajar mereka, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada. Nah, saudara penting perhatikan di sini.
Tuhan Yesus tidak bilang pergi dan kutip kitab suci buat mereka. Yang Tuhan Yesus bilang pergi dan ajar mereka. Apa yang saudara lakukan ketika saudara mengajar? Yang saudara lakukan ketika saudara mengajar adalah saudara meringkas, saudara memperluas, saudara menggunakan analogi, menggunakan ilustrasi, menggunakan contoh, menarik implikasi-implikasi logis, menyusunnya dalam bentuk apa namanya sistematika yang baik, yang urutan yang baik, flow of thought yang baik, merumuskan argumen-argumen baik secara induktif, secara deduktif, semua hal-hal yang tadi terkait dengan mengajar mengharuskan penggunaan ide, penggunaan istilah, penggunaan kosakata di luar daripada yang ada di dalam kitab suci. Itu implikasi yang tidak terhindarkan. Begitu you mengajar, you akan menggunakan kata, contoh, istilah, terminologi, konsep, macam-macam. Yang tidak ada di dalam kitab suci itu implikasi yang diharuskan oleh tugas mengajar. Katakanlah kalau saudara menggunakan, saya baru saja menulis sebuah buku referensi tentang mata kuliah periode intertestamental, ya periode bait suci kedua. Kalau saudara mengajar menggunakan buku saya, saudara tentu waktu ada di kelas saudara tidak akan baca buku ini dari A sampai Z. Saudara mengacu kepada buku ini, tapi saudara akan gunakan informasi dari luar buku ini, contoh dari luar buku ini, ilustrasi dari luar. Itu tugas mengajar. Jadi untuk memenuhi mandat dari Tuhan Yesus, memang tidak bisa tidak kita menggunakan istilah-istilah, konsep-konsep, ilustrasi macam-macam yang tidak ada di dalam Alkitab, tapi secara setia mengkomunikasikan ide yang ada di dalam Alkitab. Jadi isunya menurut bapak-bapak gereja itu bukan soal apakah boleh gunakan istilah di luar daripada Alkitab atau tidak. Bukan itu isunya. Itu sudah given, itu sudah sesuatu yang terberi, harus gunakan itu. Isunya adalah apakah istilah-istilah itu secara setia, secara faithful menjelaskan, merepresentasikan ide-ide, doktrin-doktrin, ajaran-ajaran yang ada di dalam Alkitab atau tidak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, isu tentang keharusannya, necessity-nya. Jadi, saudara lihat Athanasius, Agustinus, Thomas Aquinas, mereka banyak bicara tentang necessity, keharusan menggunakan istilah-istilah di luar daripada Alkitab, tapi punya makna yang menolong kita untuk refute ya, untuk membantah, menolak apa yang dikatakan oleh para pengajar sesat. Misalnya Athanasius mengatakan, adalah sebuah kebiasaan dari disiplin gereja ketika muncul ajaran atau doktrin-doktrin heretikal, doktrin-doktrin bidat yang baru, jadi melawan pertanyaan-pertanyaan itu, gereja mengubah terminologinya, mengubah kata-kata yang digunakan, tetapi mempertahankan idenya. Jadi the things remaining immutable. Jadi doktrinnya sendiri, ajarannya itu tidak berubah. Tapi terminologi yang digunakan itu diubah sesuai dengan kamu sedang berhadapan dengan bidat yang mana. Itu Athanasius. Kemudian Agustinus, kami mengaku atau kami menyatakan bahwa istilah-istilah ini dihasilkan by the necessity of speaking. Dihasilkan oleh keharusan untuk berbicara. Sebagai apa namanya bantahan melawan jebakan dan kesalahan-kesalahan dari heretics, ya, disputations against the snares and errors of heretics. Jadi ini merupakan satu keharusan untuk melawan jebakan-jebakan dan kesalahan-kesalahan dari kaum heretik. Thomas Aquinas juga mengatakan hal yang sama. The necessity of disputing with heretics. Jadi keharusan untuk membantah para bidat, memaksa mereka, compel them to invent new terms. Jadi memaksa mereka siapa? Bapak-bapak gereja, untuk menciptakan istilah-istilah baru demi mengekspresikan iman yang kuno, the ancient faith. Jadi imannya itu sama, doktrinnya sama, ajarannya sama seperti yang diajarkan di Alkitab.
Tapi istilah-istilahnya itu diciptakan secara baru untuk membantah, untuk merefute ya ajaran-ajaran dari kaum heretik para bidah. Dari lihat para teolog mulai dari bapak-bapak gereja abad pertengahan sampai dengan era setelah era reformasi. Mereka tidak sangat sedikit sekali, mungkin tidak terlalu sangat menonjol bertanya tentang relevansi. Yang mereka tanya ini valid atau tidak. Boleh tidak gunakan istilah-istilah ini? Misalnya ini satu lagi Francis Turretin ya ini seorang teolog ministerial reformasi Protestan yang sangat besar sekali menulis 4 volume tentang Institute of Electic Theology ya. Dia adalah seorang teolog reform uh, berdarah Swiss campur Italia ya. Pada abad ke-17, saudara bisa lihat tahun lahirnya di situ. Dan sampai pada setelah reformasi, masih diskusi tentang isu yang sama. Karena pertanyaan tentang validitas gramatikal itu membentuk fokus diskusi tentang doktrin Allah Tritunggal di dalam sejarah. Jadi untuk menjawab isu itu, Francis Turretin membedakan antara the newness of words atau yang disebut dengan dalam bahasa Yunani agrapois. Agrapois itu berarti kata-kata yang tidak ada di dalam kitab suci. The newness of words ya, kata-kata baru. Dan engrafa, engrafa itu artinya ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab suci. Jadi the newness of words itu tidak sama dengan the newness of things atau the newness of doctrine. Kata-kata baru tidak sama dengan doktrin baru. Itulah sebabnya meskipun bapak-bapak gereja menggunakan kata-kata yang baru, tapi kontennya, isinya, doktrinnya, thingsnya itu tetap sama dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Jadi dia membela validitas penggunaan istilah-istilah yang banyak-banyak tadi, konsep-konsep yang banyak-banyak tadi, dengan membedakan antara the newness of words, agrapois, dan engrappa. Itu Francis Turretin. Termasuk Francis Turretin juga membela validitas gramatika Trinitarian tadi dengan berbicara atau membedakan antara the foundation of faith, fondasi iman, dan the defenses of faith. Jadi fondasi iman dan pembelaan iman itu kan terkait satu sama lain, tapi berbeda. Menurut Francis Turretin, fondasi iman itu harus dari dalam Alkitab. Fondasi iman itu apa? Doktrin, ajaran. Itu harus dari dalam Alkitab. Kamu tidak boleh ngarang doktrin sendiri, bikin doktrin baru. Tidak boleh. Itu harus ada dalam Alkitab. Tapi begitu kamu membela fondasi iman itu, memberikan defense of faith, kamu dapat dan boleh menggunakan sesuatu di luar dari Alkitab untuk menjelaskan itu. Jadi dia menggunakan istilah drawn from beyond scripture toward of the text of besiegers ya. Jadi apa namanya? Mengambil istilah konsep apapun dari luar untuk membantu menjelaskan kitab suci melawan orang-orang yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Jadi harus membedakan antara fondasi iman dan pembelaan iman. Nah, apa yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja itu bukan menciptakan fondasi iman. Tidak ada bapak gereja yang boleh menciptakan fondasi iman. Kekristenan ini kan tidak didirikan di atas bapak-bapak gereja, tapi didirikan di atas dasar kitab suci. Fondasi iman kita itu kitab suci. Ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab suci. Yang dilakukan bapak-bapak gereja adalah membela iman itu. Melakukan apa namanya? The defense of faith. Nah, dalam rangka mereka melakukan pembelaan iman itu adalah valid untuk menggunakan kosakata, terminologi, dan lain sebagainya di luar daripada Alkitab, tapi sangat precise, sangat menolong untuk menjelaskan fondasi iman itu dan membelanya di hadapan para pengkritiknya ya. Jadi apa namanya, saudara harus ingat itu perbedaan antara kata-kata dan doktrin itu kata-kata baru dan doktrin baru. Kemudian perbedaan antara fondasi iman dan pembelaan iman itu terkait tapi tidak sama ya. Saudara-saudara ingat ya kita waktu melakukan
apologetika kita tidak membela Tuhan. Tuhan tidak perlu dibela. Itu iman itu perlu dibela. Itu dua hal yang berbeda. Iman kepada Tuhan itu perlu dibela. Tuhan itu sendiri tidak perlu dibela. Kitalah yang harus dibela oleh Tuhan. Jadi apa namanya perbedaan antara the foundation of faith dan the defenses of faith itu yang dilakukan oleh Francis Therese. Dan isunya sama, isu tentang validitas. Jadi mereka tidak berdiskusi tentang isu-isu yang lain ya. Nah, itu adalah arah diskusi gramatika Trinitarian mulai dari era patristik sampai dengan era pasca reformasi sebelum abad pencerahan. Nah, setelah reformasi, setelah memasuki abad ke 18, 17, 18, 19, 17, 18, mulai muncul apa yang disebut dengan pencerahan, dan inilah yang nanti melahirkan pertanyaan tentang Tritunggal itu relevan atau tidak. Nah, jadi sedikit informasi latar belakang saja. Pencerahan itu lahir di Eropa ya, di Prancis, di Jerman, di Inggris. But sebenarnya dipicu oleh peristiwa yang sangat luar biasa brutal terjadi pada abad 17 yang disebut dengan perang 30 tahun di Jerman. Dan itu yang terlibat di situ itu negara-negara di Eropa yang pro Katolik, yang pro Protestan. Jadi itu perang antara apa namanya orang-orang Katolik dan orang-orang Protestan. 30 tahun, betul-betul 30 tahun. Di situ terlibat Denmark, Swedia yang Protestan, kemudian Spanyol, Prancis, kemudian Jerman. Banyak sekali orang mati di situ dan berakhir dengan apa yang disebut dengan perjanjian Westphalen ya. Dan sampai saat ini perjanjian itu masih tetap dihormati. Banyak sekali orang mati di situ. Nah, akibat perang berkepanjangan itu, dan perang itu adalah perang agama tentu saja. Meskipun para sejarawan mengatakan bahwa perang itu sendiri lebih dimotivasi oleh kepentingan politik ya. Nah, jadi ada mixing antara motivasi keagamaan dan kepentingan politik di situ, whatever. Tapi akibat perang berkepanjangan itu di Eropa, orang-orang di sana mulai timbul rasa muak terhadap agama. Ini agama kok perang melulu ya. Bukannya membawa damai sejahtera, bukannya membawa rasa aman, dan lain sebagainya. Tapi menimbulkan kesengsaraan, kematian, kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang dikasihi, dan lain sebagainya. Tidak ada ketentraman ya. Jadi mulai muncul rasa muak terhadap hal-hal berbau agama di Eropa. Dan karena itu, secara perlahan mulai melahirkan apa yang disebut dengan pencerahan, enlightenment. Nah, enlightenment itu pada dasarnya merupakan sebuah penolakan terhadap hal-hal supernatural. Jadi bukan berarti mereka ateis ya. Tidak, mereka tetap percaya Tuhan ada. Tapi menurut mereka Tuhan itu tidak ada urusannya dengan dunia ini. Jadi mengusung pandangan yang di dalam teologi itu disebut dengan deisme. Deisme itu percaya bahwa Tuhan setelah menciptakan dunia ini, dia tidak lagi berurusan dan berintervensi secara langsung terhadap dunia ini, melainkan menyerahkan dunia ini kepada apa yang disebut dengan natural law, hukum alam. Dan karena mereka menolak hal-hal supernatural semacam itu, misalnya David Hume ya, yang terkenal itu bahwa mujizat itu merupakan pelanggaran terhadap hukum alam, itu kan sangat deistik sekali. Karena kalau you percaya Tuhan yang deistik, dalam arti tidak ada urusannya dengan dunia ini, maka of course you tidak perlu percaya mujizat. Begitu mujizat terjadi, you akan bilang itu pelanggaran terhadap hukum alam. Karena di dalam konsep deisme, perjalanan dan perputaran kehidupan, kelanjutan kehidupan dari alam semesta ini sudah diserahkan kepada natural law. Jadi kalau terjadi mujizat, maka itu pelanggaran terhadap hukum alam. Itu pandangan dari filsuf yang sangat terkenal ya, David Hume itu. Itu pandangan yang sangat deistik sekali. Nah, itu produk pencerahan. Selain penolakan terhadap hal-hal supernatural semacam itu, juga ada penolakan terhadap kehandalan sejarah. Nah, sebelum kita ke penolakan terhadap kehandalan sejarah, penolakan terhadap hal-hal supernatural juga mempengaruhi pandangan mereka mengenai Alkitab. Jadi kalau sudah menolak hal-hal yang sifatnya supernatural, yang sifatnya mujizat,
Maka sekarang you akan menolak apa? You akan menolak Alkitab itu firman Tuhan. The possibility of revelation atau the possibility of inspiration itu menjadi sangat kecil sekali. Ngapain Tuhan kasih wahyu? Tuhan tidak ada urusan dengan dunia ini. Termasuk waktu you baca Alkitab tentang hal-hal yang sifatnya mujizat seperti membelah laut Tebrau, kemudian Yesus berjalan di atas air, memberi makan 5.000 orang, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta, orang tuli, orang bisu, macam-macam. Mereka percaya itu tidak benar-benar terjadi. Why? Karena itu merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi saudara lihat, konsep ini, pencerahan ini, membuat orang pick and choose. Mulai pilih-pilih yang mana yang saya mau pakai, yang mana yang saya mau terima. Jadi hal-hal yang sifat mujizat, tidak usah percaya itulah. Itu mitos. Itu semua dongeng itu. Jadi yang dipercaya itu apa? Yang dipercaya itu hal-hal yang sifatnya moral, yang sifatnya etika. Itu bagi mereka, Yesus itu hanya guru moral, hanya apa namanya great moral teacher ya. Jadi pengajar moral yang sangat besar. Nah, selain itu penolakan terhadap reliabilitas kehandalan sejarah. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Menurut mereka, kebenaran yang bisa disandang itu bukan studi sejarah. Studi sejarah itu tidak bisa menjadi alasan untuk apa namanya bicara tentang kebenaran. Yang bisa dijadikan sandaran untuk kita percaya bicara tentang kebenaran adalah apa yang disebut dengan akal budi atau reason. Jadi bicara tentang supremasi akal budi atau menggunakan semboyan yang terkenal dari Immanuel Kant ya, filsuf Jerman yang terkenal itu sapere aude, berani untuk tahu atau berani untuk berpikir. Dalam arti gunakan otakmu, otakmu itu harus menjadi panglima, harus menjadi yang nomor satu. Dan segala sesuatu dinilai berdasarkan reason, berdasarkan akal budi. Karena sudah menolak hal-hal supernatural, menolak hal-hal apa namanya intervensi dan karya Allah di dalam sejarah, maka sekarang yang you punya sebagai panglima, sebagai pemimpin dan di dalam hidup itu adalah akal budi. Jadi ini adalah makanya disebut sebagai apa namanya the age of reason ya, masa akal budi. Jadi bukan berarti sebelum itu orang tidak pakai otaknya, bukan. Tapi poinnya adalah pada era ini semua otoritas yang lain itu ditundukkan kepada akal budi. Jadi akal budi itu menjadi hakim untuk segala sesuatu. Termasuk menghakimi Alkitab, termasuk menghakimi teologi, menghakimi hal-hal yang sifatnya spiritual. Akal budi itu menjadi supreme. Nah, akibat apa namanya? Akibat dari enlightenment ini yang saya gambarkan secara ringkas tadi. Akibat dari enlightenment ini muncullah pandangan bahwa doktrin Allah Tritunggal ini bersama dengan istilahnya yang banyak itu adalah sesuatu yang sifatnya spekulatif. Kenapa spekulatif? Karena tidak ada kaitannya dengan kehidupan nyata. Misalnya Immanuel Kant, doktrin Trinitas secara literal tidak memiliki relevansi praktis sama sekali. Bahkan jika kita memahaminya, entah kita menyebut 3 atau 10 pribadi itu tidak membuat perbedaan apa-apa. Adalah tidak mungkin merangkum perbedaan ini menjadi aturan-aturan yang berbeda untuk kehidupan praktis. Jadi menurut Immanuel Kant, doktrin Allah Tritunggal itu tidak ada pengaruhnya dengan kehidupan praktis sehari-hari. Karena tidak peduli you percaya 10 pribadi kah, 3 pribadi kah, apa bedanya itu? Tidak ada kaitannya dengan kehidupan praktis sama sekali. Jadi mulai muncul isu tentang relevansinya. Karena menurut apa namanya produk dari abad pencerahan ini, doktrin Allah Tritunggal itu spekulatif. Spekulatif. Akibat dari apa namanya filsafat pencerahan yang tadi saya sudah gambarkan itu. Nah, yang paling menentukan sejarah teologi selanjutnya dalam kaitan dengan relevansi dari doktrin Allah Tritunggal adalah orang ini, Friedrich Schleiermacher ya. Kita tahu bersama ini adalah bapak liberalisme atau bapak teologi modern. Jadi istilah lain dari teologi liberal adalah teologi modern ya. Nah, Schleiermacher mencoba menjelaskan, jadi dia ingin menjelaskan tentang apa namanya doktrin Allah Tritunggal di tengah-tengah arus
teologi pencerahan semacam itu. Jadi dia menerima presuposisi pencerahan bahwa Tuhan itu transenden, Deus absconditus, ya, jauh di sana dan hanya sedikit relevansinya dengan dunia ini. Menerima itu, kemudian dia mencoba membawa menjelaskan tempat, posisi, lokus dari iman Kristen di dalam konteks teologi dan filsafat abad pencerahan semacam itu. Jadi menurut dia teologi itu bukan terutama tentang Tuhan, tapi teologi itu tentang feeling of absolute dependence, perasaan kebergantungan mutlak. Jadi kalau you mendefinisikan teologi atau agama itu sebagai self-conscious feeling of absolute dependence, perasaan kebergantungan mutlak, maka teologi itu bukan lagi tentang Tuhan. Bukan lagi terutama tentang Tuhan. Itu terutama tentang saya. Jadi kalau kita menggunakan istilah sistematika atau menggunakan istilah dogmatika, teologi itu bukan utama tentang doktrin Allah, tapi teologi terutama tentang doktrin manusia. Jadi kalau saudara ikuti rumusan sistematik dari Berkhof misalnya atau Bavinck misalnya, Erickson misalnya, biasanya mereka tempatkan doktrin Allah dulu baru doktrin manusia. Nah kalau you baca Schleiermacher, yang paling pertama itu bukan doktrin Allah. Yang paling pertama adalah doktrin manusia. Karena agama, teologi itu bukan tentang Tuhan itu siapa. Tapi tentang bagaimana saya punya perasaan kebergantungan mutlak terhadap Tuhan. Jadi Tuhan itu sekunder, Tuhan itu nomor dua, yang paling penting adalah saya. Saudara mulai lihat ini adalah manifestasi dari filsafat pencerahan yang tadi. Dan karena dia sudah punya pandangan teologi semacam itu, menempatkan manusia di atas Tuhan, saya lebih penting dari Tuhan, perasaan keagamaan saya jauh lebih penting dari Tuhan, maka menurut dia doktrin Allah Tritunggal itu tidak terlalu relevan, bukan tidak terlalu relevan, spekulatif, self-contradictory, dan tidak berkontribusi terhadap perasaan kebergantungan mutlak tersebut. Tidak ada kaitannya dengan keagamaan saya, dengan teologi saya. Bahkan dia mengatakan, kalaupun doktrin Allah Tritunggal itu bidat, katakanlah, itu tidak ada pengaruhnya dengan esensi iman Kristen. Saudara mulai lihat, menurut Schleiermacher, doktrin Allah Tritunggal itu tidak ada kaitan apa-apa dengan hidup saya. Termasuk kalaupun doktrin itu ternyata adalah bidat, kekristenan itu tidak ada pengaruhnya. Why? Itu yang tadi saya bilang. Karena kekristenan itu bukan tentang Tuhan itu siapa, tapi tentang perasaan kebergantungan mutlak saya kepada Tuhan. Jadi yang terutama adalah sayanya, bukan Tuhan. Jadi kalau Tuhannya itu rumusannya, doktrinnya itu bidat, who cares? Tidak ada pengaruh dengan saya. Karena yang penting adalah saya punya perasaan kebergantungan mutlak kepada Tuhan. Itu Schleiermacher. Dan dia mengatakan doktrin Tritunggal itu no use in Christian Christian doctrine. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Termasuk karena dia anggap itu tidak ada gunanya, maka tidak ada gunanya juga bicara tentang bidat, Unitarian, bidat ini itu. Oh, tidak ada gunanya, ngapain kamu capek-capek bikin label begitu buat orang lain. Jadi ada seorang teolog reform namanya Matthew Barrett menggambarkan posisi Schleiermacher bahwa menurut Schleiermacher Christianity is not about who God is. Jadi kekristenan itu bukan tentang Tuhan itu siapa. Itu posisi Schleiermacher. Kekristenan is not about dogmas but ethics. Kekristenan itu bukan tentang dogma, tapi tentang etika. Kekristenan itu bukan tentang doktrin, tetapi tentang nilai-nilai, values. Nah, saudara-saudara, kalau saya jelaskan begini, saudara pasti setuju bahwa ini orang teologinya itu teologi yang salah, ya, teologi yang sesat. Setuju. Tapi saudara-saudara, banyak orang Kristen menggunakan ide ini untuk bicara tentang kekristenan. Saudara, sampai dengan detik ini, masih banyak orang Kristen yang bilang, tidak usah bicara doktrin. Yang paling penting adalah kita punya hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Saudara sering dengar itu bukan? Ada di mana-mana. Di berbagai gereja. Itu semboyan, ide itu adalah ide yang sebenarnya sudah dikatakan oleh Schleiermacher
Tuhan itu tidak penting, doktrin itu tidak penting. Yang paling penting adalah perasaan saya mengenai Tuhan. Perasaan kebergantungan mutlak saya mengenai Tuhan. Jadi yang paling penting adalah sayanya. Bagaimana sikap hati saya, ketulusan saya, etika saya, moral saya, dan seterusnya. Banyak orang kan bilang begitu kan. Gak usah bicara doktrin, yang paling penting adalah kamu hidup benar. Itu liberal loh itu. Christianity is not about dogmas but ethics. Itu prinsip dari Schleiermacher. Kekristenan itu bukan tentang doktrin tapi etika. Not about doctrines but values. Jadi yang penting kamu tulus, yang penting rajin, yang penting setia, yang penting ini, yang penting itu. Tidak usah bicara doktrin, tidak usah bicara ajaran. Di doktrin itu hanya bikin ribut, hanya bikin pusing kepala. Makanya mereka tidak mau yang susah-susah. Maunya yang praktis-praktis, yang gampang-gampang. Karena mereka meskipun ada di dalam gereja-gereja Injili, macam-macam konservatif, tapi sebenarnya mereka lebih dipengaruhi oleh pandangan Schleiermacher ini. Malah dulu beredar semboyannya, no creeds but Christ. Jadi tidak perlu pengakuan iman, yang penting punya Yesus. Saya tidak perlu tahu tentang doktrin ini dan itu, yang penting saya percaya Yesus. Jadi kekristenan itu bukan tentang doktrin, bukan tentang ajaran. Yang paling penting adalah tentang sayanya bagaimana. Saya setia, saya tulus, saya rajin, saya sungguh-sungguh, saya jujur, saya ini, saya itu. Jadi tentang sayanya. Itu Schleiermacher loh, itu liberal. Hati-hati ya. Nah, pada waktu orang mulai menjungkir balikan urutan teologis itu dari Tuhan di atas, manusia di bawah, membalik itu menjadi manusia di atas, Tuhan di bawah. Sekarang pertanyaan tentang relevansi doktrin Allah Tritunggal itu akan dijawab seperti selama tidak ada gunanya. Untuk apa? Karena yang paling penting adalah saya, bukan Tuhan itu siapa. Saudara lihat? Jadi kalau saudara mengajukan pertanyaan tentang relevansi, apa kaitannya Tritunggal dengan saya? Tritunggal tidak kasih saya nasi, tidak kasih saya beras, tidak kasih saya. Saudara-saudara, itu adalah racun dari liberalisme. Karena sekarang ide, konsep dibalik keberatan, pertanyaan-pertanyaan semacam itulah, saya yang penting. Tidak penting Tuhan itu siapa. Yang paling penting adalah sayanya. Jadi kalau tidak ada kaitan dengan saya secara langsung, maka Tuhan itu siapa tidak penting. Saudara lihat, saudara menjungkir balikan Tuhan, Tuhan saudara taruh di bawah dan saudara yang di atas. Padahal seharusnya Tuhan yang di atas, saudara yang di bawah. Ini ide liberalisme yang banyak orang tidak sadar. Maka saya bilang tadi, hati-hati mengajukan pertanyaan tentang relevansi. Karena bisa jadi saudara menggunakan kerangka liberalisme untuk menggunakan pertanyaan. Karena waktu saudara memberi penekanan tentang kaitannya langsung dengan saya ini apa? Sebenarnya saudara sedang bikin ide apa itu? Yang sedang saudara bilang adalah saya lebih penting daripada Tuhan itu siapa. Jadi tidak penting Tuhan itu siapa, apa, dan bagaimana. Yang paling penting adalah sayanya. Kaitannya dengan saya apa. Jadi saya yang paling utama. Itu liberal itu. Itu Schleiermacher loh. Hati-hati ya. Nah, saudara-saudara, saya berharap itu menggugah kita untuk berhati-hati berbicara tentang relevansi ketika mengajukan pertanyaan tentang ini dari standpoint dari liberalisme. Hati-hati mengajukan pertanyaan ini kalau intonasinya, fokusnya adalah sayanya. Jadi kepentingan saya, need saya, kebutuhan saya, perasaan saya, macam-macam saya yang paling itu liberal. Hati-hati. Nah, tadi saya katakan bahwa Schleiermacher itu membentuk arah yang baru di dalam teologi Kristen ya, karena setelah Schleiermacher, para teolog yang katanya tidak liberal mulai bereaksi terhadap Schleiermacher. Misalnya Karl Rahner. Karl Rahner ini adalah seorang teolog Katolik yang sangat besar ya. Dia tulis buku The Trinity itu hanya 100-an halaman. Tidak panjang, tapi buku yang sangat berpengaruh sekali sampai dengan saat ini. Bahkan melahirkan apa yang disebut dengan Rahner's Rule ya. Aturannya Rahner. Nanti saya akan bahas bagi saudara. Jadi sebagai reaksi terhadap Schleiermacher, Rahner bilang, Schleiermacher itu benar. Benar karena ada dua hal di dalam kekristenan yang merupakan kesalahan. Jadi menurut Rahner ada dua kesalahan di dalam sejarah Kristen yang membuat
keberatan atau pandangan Schleiermacher bahwa Tritunggal itu tidak relevan menjadi sebuah pandangan yang benar. Jadi kesalahan yang pertama menurut dia adalah mitos mengenai formulasi gereja timur dan gereja barat. Menurut ini pandangan Rahner ya. Menurut Rahner, para teolog sebelumnya cenderung untuk para teolog gereja barat misalnya cenderung untuk waktu bicara tentang doktrin Allah Tritunggal itu mulai dari keesaan Allah. Jadi mulai dari nature Allah yang esa, kemudian baru bicara tentang tiga pribadi. Kemudian menurut Rahner, kalau gereja timur itu mulai dari tiga pribadi baru kepada keesaan Allah. Nah, saya tidak percaya begitu ya, tapi itu apa yang dikatakan oleh Rahner. Ya, jadi menurut Rahner, kalau you ada di gereja barat, mulai dari keesaan Allah yang dibicarakan di situ Allah usianya, esensi Allah, hakikat Allah, maka you bicara sesuatu yang metafisikal, beyond fisik ya, melampaui hal-hal yang sifatnya fisikal di luar sana. Nah, kalau you bicara sesuatu yang metafisikal, maka apa kaitannya dengan dunia ini? Nggak ada kaitannya. Itu sebabnya menurut Rahner, formulasi itu melahirkan penolakan terhadap relevansi dari Trinitas dengan kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rahner mengatakan kita salah. Kita salah membedakan antara apa yang disebut dengan immanent Trinity dan economic Trinity ya. Nah, saudara-saudara, ini juga istilah-istilah teknis yang lain terkait dengan Trinity, gramatika Trinitarian yang lain ya. Jadi immanent Trinity itu bicara tentang trinitas ontologis. Dalam trinitas sebelum ada penciptaan, sebelum ada alam semesta, sebelum ada para malaikat, sebelum ada manusia dan lain sebagainya. Sebelum ada apa-apa, sebelum ada apapun yang ada itu hanya the Trinity. Itu yang disebut dengan trinitas ontologis atau immanent Trinity. Jadi trinitas di dalam keadaan asalinya terlepas dari kaitannya dengan penciptaan. Itu immanent Trinity. Sedangkan economic Trinity berarti karya Allah Trinitas di dalam sejarah. Misalnya penciptaan, penebusan, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas tentang itu. Jadi di dalam teologi Kristen ada pembedaan antara immanent Trinity dan economic Trinity. Nah, menurut Rahner boleh dibedakan. Economic Trinity adalah immanent Trinity. Jadi di economic Trinity is the immanent Trinity and the immanent Trinity is the economic Trinity. Jadi tidak boleh dibedakan. Kalau you bedakan itu memang you akan berakhir seperti Schleiermacher. Itu menurut Rahner ya. Nah, jadi bagi Rahner tidak boleh dibedakan antara trinitas ontologis dan trinitas dalam kaitan dengan ciptaan. Kemudian dia bikin statement yang disebut dengan Rahner's Rule, the economic Trinity is the immanent Trinity and the immanent Trinity is the economic Trinity. Jadi dua-duanya trinitas ekonomis dan trinitas ontologis imanen itu adalah identik satu sama lain ya. Nah, mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Rahner, dan by the way, saudara, kalau saudara baca buku The Trinity-nya Rahner, Rahner juga bicara tentang Trinitas itu tidak relevan ya. Misalnya di dalam beberapa bagian, Rahner itu mengatakan, kalaupun Trinitas itu dibuang sebagai sebuah kesalahan, maka sebagian besar literatur keagamaan, literatur Kristen, itu tidak mengalami perubahan. Jadi benar atau tidak Trinitas itu tidak akan punya banyak pengaruh. Misalnya, gagasan Kristen tentang inkarnasi, ini kata-kata Rahner ya, gagasan Kristen tentang inkarnasi itu tidak akan berubah sama sekali kalaupun tidak ada Trinitas. Bayangkan. Nah, Rahner ini saya tidak tahu apakah waktu dia bikin statement begitu, itu logiknya sedang berjalan atau tidak. Karena the whole point dari inkarnasi adalah the Trinity. The whole point dari inkarnasi adalah the Trinity. Karena yang berinkarnasi adalah the second person of the Trinity, bukan? Bukan Bapa yang jadi manusia, bukan Roh Kudus yang jadi manusia, tapi pribadi kedua. Sang anak yang kekal yang berinkarnasi. Jadi
tidak mungkin ada inkarnasi kalau tidak ada The Trinity. Tapi menurut runners, inkarnasi itu tidak ada pengaruhnya, tidak ada perubahan. Kalaupun tidak ada The Trinity, ini kan terbolak-balik begitu. Jadi hati-hati saudara baca orang-orang semacam ini, orang-orang besar yang sangat pintar luar biasa, tapi statement-statement mereka itu banyak yang nonsens ya, yang sama sekali tidak ada dasarnya ya. Bagaimana mungkin inkarnasi itu tidak ada pengaruhnya kalau Trinitas tidak ada? Of course tidak. Kalau tidak ada The Trinity, tidak ada inkarnasi karena dasar dari inkarnasi adalah The Trinity. Itu masalahnya. Nah, but yang paling berbahaya saat ini adalah gara-gara mereka ingin bicara tentang relevansi, mereka menghasilkan doktrin Trinitas yang baru. Di abad yang ke-20, yang misalnya yang dikemukakan oleh murid dari Rahner. Jadi saudara perhatikan, Rahner dipengaruhi oleh Schleiermacher. Kemudian Rahner punya murid yang terkenal namanya Jürgen Moltmann. Kalau saudara pernah belajar tentang Allah menderita, ya apa namanya penderitaan Allah, itu idenya dari Jürgen Moltmann. Nah ini murid dari Rahner, teolog Jerman ini. Moltmann memformulasi doktrin Allah Tritunggal yang baru. Nah, banyak orang bilang itu bukan doktrin yang baru, hanya formulasi yang berbeda. Ini doktrin yang baru karena sekarang menurut Jürgen Moltmann, Trinitas itu adalah sebuah society, sebuah masyarakat. Jadi, saudara perlu lihat koneksinya dengan Rahner ya. Menurut Rahner's rule itu mengatakan immanent trinity, trinitas ontologis adalah economic trinity dan economic trinity adalah immanent trinity. Nah, kalau ontologis trinity, trinitas ontologis adalah trinitas ekonomis, maka sekarang yang you lihat di dalam ciptaan itu akan dilihat sebagai analogis dengan Trinitas. Saudara melihat pengaruh buruk, implikasi buruk dari pandangan Rahner's rule ini. Kalau you memblender, mengidentikan immanent Trinity dengan economic Trinity, maka sekarang begitu you lihat ciptaan, you akan lihat itu sebagai analogi dari The Trinity. Dan itulah yang persis dilakukan oleh Moltmann. Waktu Moltmann baca kitab Kejadian, lalu dia ketemu ada apa namanya Adam, Hawa, dan Seth. Menurut Moltmann, itulah analogi dari The Trinity. The image of the family is a favorite one for the unity of the triunity. 3 persons, 1 family. Jadi maksudnya apa? Trinitas ini seperti sebuah society, sebuah masyarakat, atau seperti sebuah keluarga. Makanya disebut juga dengan Trinitas keluarga. Jadi ada 3 pribadi yang join membentuk satu community, membentuk satu komunitas. Makanya dia bilang first human family Trinitarian analogy. Jadi keluarga manusia yang pertama sebagai analogi Trinitarian. Nah, saudara tahu ini bahaya dari Trinitas sosial atau Trinitas keluarga semacam ini itu apa? Bahayanya adalah formulasi semacam ini adalah sebuah triteisme. Karena menurut Trinitas sosial atau Trinitas keluarga, the oneness of God, jadi keesaan Allah di situ bukan, tidak usah bicara tentang hakikat, itu terlalu spekulatif. Keesaan di situ apa? Keesaan tujuan, kesamaan visi. Jadi mereka punya tujuan yang sama, mereka punya visi yang sama, mereka join dalam satu community untuk mencapai visi itu. Jadi keesaan di situ lebih kepada keesaan relasional, bukan keesaan ontologis, bukan keesaan hakikat, tapi keesaan relasional. Itu bahaya dari Trinitas sosial semacam ini. Jadi Trinitas itu digambar dijelaskan seperti 3 people ya, 3 orang. Nah, doktrin Tritunggal tidak bisa dijalankan begitu. Karena kalau kita pasang 3 orang di sini, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, ada 3 dan sama-sama manusia.
Tapi itu bukan Tritunggal. Why? Karena mereka terpisah satu sama lain. Jadi bicara tentang keesaan dengan titik berat pada purpose, pada tujuan dan pada visi, pada maksud yang sama, semangat yang sama, itu tidak membuat Tuhan itu Trinitas. Karena katakanlah ada 3 orang di sini sepakat untuk punya tujuan yang sama, punya visi yang sama, punya maksud yang sama, perjuangan yang sama. Itu kan tidak membuat mereka jadi Trinitas. Tidak membuat mereka menjadi Trinitas. Jadi formulasi doktrin Trinitas sosial atau Trinitas keluarga itu pada esensinya adalah tritheis, adalah tritheis itu politeisme. Tapi kenapa mereka formulasikan ini? Karena mereka ingin memperlihatkan bahwa Trinitas itu relevan dengan kehidupan ini. Jadi kalau you mau bicara tentang relevansi secara langsung Trinitas dengan keluarga. Oh yes, langsung karena Trinitas itu sebuah keluarga. Relevansi Trinitas dengan community. Oh yes, relevan secara langsung karena Trinitas itu adalah sebuah masyarakat. Bahkan ada beberapa teolog yang lain ya, ini saya tidak sempat sebutkan, tapi saudara bisa perdalam sendiri. Misalnya Leonardo Boff, teolog asal Brasil ya, mengaplikasikan apa namanya Trinitas sosial ini dalam konteks perjuangan teologi pembebasan di sana. Kemudian Miroslav Volf, seorang teolog sistematika asal Kroasia dari Jerman, dari Kroasia di Yale ya, mencoba mengkaitkan Trinitas sosial ini dengan isu-isu politik. Jadi orang-orang ini punya maksud baik, ya. Mereka ingin memperlihatkan bahwa Trinitas itu relevan, relevan secara langsung. Tapi demi memperlihatkan relevansi itu, mereka bikin doktrin baru. Trinitas sosial ini bukan doktrin historik, ini doktrin baru. Muncul abad ke-20 akibat ingin memperlihatkan bahwa Trinitas itu relevan. Makanya tadi saya bilang, hati-hati saudara ingin mengajukan pertanyaan tentang relevan atau tidak, relevan atau tidak. Saudara harus hati-hati tidak jatuh ke dalam liberalisme yang menjadikan diri saudara sendiri sebagai focal point untuk mengajukan pertanyaan itu. Atau saudara jatuh ke dalam pandangan dari para teolog abad ke-20 seperti Rahner, seperti Moltmann, seperti Boff, seperti Miroslav Volf, dan masih banyak yang lain yang bikin doktrin baru karena merasa bahwa doktrin Trinitas yang historik dan yang rasuli itu spekulatif, itu tidak ada kaitan langsungnya dengan dunia ini. Nah, saya tidak setuju dengan ini semua. Saya percaya doktrin Allah Tritunggal itu punya relevansi yang praktikal dan teologikal, tapi tidak bisa dibicarakan relevansinya dengan standpoint dari liberalisme dan dengan upaya nyeleneh dari para teolog abad ke-20 yang melahirkan doktrin Trinitas sosial atau Trinitas keluarga, itu ajaran sesat itu. Doktrin Allah Tritunggal yang historik dan yang rasuli dan yang sampai sekarang diaminkan di dalam kekristenan yang am. Yes, dia punya relevansi. Relevansi yang sifatnya teologis dulu, harus teologis dulu, artinya Tuhan dulu, baru praktis. Nah, jadi saya lebih suka menggunakan istilah theological practical relevance. Jadi jangan hanya bicara tentang relevansi praktisnya, tapi relevansi teologis praktisnya itu harus ada. Jadi penekanan itu teologis dulu. Relevansi itu harus relevansi yang teologis, baru bisa praktis. You tidak bisa punya practical relevansnya tanpa punya theological relevance. Itu sebabnya saya gunakan istilah theological practical relevance. Nah, itu istilah theological practical relevance itu mengintonasi sebuah tulisan dari seorang teolog reform asal Belanda abad 17. Banyak orang Kristen di Indonesia tidak kenal orang ini ya. Padahal ini orang sangat besar sekali di dalam tradisi reformasi. Namanya Petrus van Maastricht ya. Ini mungkin banyak yang baru pertama kali dengar nama orangnya. Dia tulis 7 volume di dalam bahasa Belanda, tapi di dalam bahasa Inggris itu baru diterjemahkan 3 volume ya. Nah, yang menarik adalah kalau saudara perhatikan judul bukunya, Theoretical Practical Theology. Theoretical Practical Theology. Dan ini buku yang
Kalau saudara baca buku ini, volume pertamanya saudara tahu dia bicara tentang apa? Dia bicara tentang metode berkhotbah. Ini buku sistematik. Tapi prolegomenanya itu tentang metode berkhotbah. Tentang metode berkhotbah. Dan di dalam buku ini dia gunakan kerangka yang sangat fix ya. Jadi ada 4 kerangka ya. Dia bahas topik-topik itu. Pertama dia bahas dasar Alkitabnya, exegetical partnya. Kemudian setelah dia kasih eksegesisnya baru dia bikin formulasi teologisnya, dogmatic partnya. Setelah itu elenctic partnya. Elenctic itu bagian apologetiknya. Jadi hari ini kita menggunakan istilah apologetika, tapi para teolog masa lampau di dalam tradisi Protestanisme, misalnya seperti ini ya, yang ini, Institute of Elenctic Theology. Elenctic itu kan apologetik. Nah, jadi elenctic part itu bagian apologetiknya, menjawab keberatan-keberatan terhadap topik yang dia bahas. Kemudian de practical part. Jadi bagian praktikalnya. Ini adalah tulisan yang sangat penting dari Petrus van Maastricht. Ya. Nah, terkait dengan apa relevansi praktikal dari doktrin Allah Tritunggal, itu Van Maastricht ada sebutkan beberapa. Nanti saya akan tambahkan di bagian akhir ini. Pertama, menurut dia waktu kita belajar tentang doktrin Allah Tritunggal secara benar dari dalam Alkitab dan dari dalam sejarah, hal itu, misteri Trinitas itu memperlihatkan bahwa orang-orang non-Trinitarian atau yang anti-Trinitarian adalah para ateis. Dan istilah ateis itu ada di dalam Alkitab ya. Misalnya di dalam Efesus pasal 2 ayat 12 ya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah, ateoi. Itu bentuk jamaknya, bentuk tunggalnya adalah ateos atau ateis. Nah, ateos di situ punya arti yang berbeda dengan istilah ateis sekarang. Kalau istilah ateis sekarang kan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan tidak ada. Tapi istilah ateos di sini, di dalam Efesus pasal 2, itu bisa jadi orang itu percaya Tuhan ada. Bahkan dia punya Tuhan yang banyak sekali, misalnya politeis. Tapi menurut perspektif Alkitab, karena hanya ada satu Tuhan, dan Tuhan yang satu-satunya itu adalah Tuhan yang Trinitarian, Allah Tritunggal, maka kalau you tidak percaya Allah Tritunggal, you tidak punya Tuhan. Meskipun you percaya ada banyak Tuhan. Itu yang Paulus bilang, orang-orang semacam ini tanpa pengharapan, tanpa Allah. Tidak berarti mereka tidak percaya Tuhan ada. Mereka percaya ada Tuhan. Bahkan mereka percaya Tuhan itu banyak. Politeis kan? Tapi mereka adalah orang-orang yang tanpa Allah. Yang ateis dalam arti mereka tidak memiliki Allah yang sejati. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang menolak doktrin Allah Tritunggal atau yang non-Trinitarian atau anti-Trinitarian adalah para penyembah berhala. Itu menurut Petrus sama. Jadi saudara lihat, belajar doktrin Allah Tritunggal menurut Van Maastricht adalah pelajaran itu membuka mata kita, membentuk perspektif kita tentang orang ini ada di kelompok yang mana. Secara teologis, orang ini ada di kelompok. Oh, dia ateis, dia tidak punya Tuhan. Oh, dia penyembah berhala. Itu dibicarakan oleh Paulus di dalam Galatia pasal 4. Atau tidak diselamatkan. Karena Yesus mengatakan, dan inilah hidup kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus. Itu sangat trinitarian sekali kan? Sangat trinitarian sekali. Tidak diselamatkan. You tidak punya keselamatan. Kalau you hanya percaya Yesus, tidak percaya Bapa. You hanya percaya Bapa, tidak percaya Yesus, tidak percaya Roh Kudus. You harus percaya Allah Tritunggal untuk diselamatkan. Ya. Nah, banyak orang bilang, ya bagaimana dengan orang yang ada di atas kayu salib itu kan dia tidak dapat pelajaran sistematika tentang doktrin Allah Tritunggal kan. Makanya saya selalu katakan, you harus bedakan antara apa yang disebut dengan teologi yang cukup dan teologi yang canggih ya, teologi yang yang berlimpah, yang kaya dengan apa yang ada di dalam iman Kristen. Teologi yang cukup adalah iman kepada Tuhan Yesus. Itu cukup untuk diselamatkan.
Itu sufficient theology. But kalau you ndak langsung mati seperti orang yang ada di atas kayu salib itu kan you harus belajar kan. Kalau you masih punya waktu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun untuk hidup kan you harus belajar iman Kristen kan. Tidak ada orang yang mengklaim diselamatkan setelah dia mengaku Yesus Tuhan lalu dia tidak pernah pergi ke gereja, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah dengar khotbah, tidak pernah dengar pengajaran. Itu orang tidak diselamatkan, itu orang pura-pura itu. Tapi orang yang betul-betul diselamatkan kan dia akan belajar. Nah, waktu dia belajar, dia akan terekspos kepada realitas daripada The Trinity. Waktu dia terekspos kepada realitas daripada The Trinity, dia akan terima itu karena Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Artinya, kitab suci mengajarkan The Trinity, kitab suci adalah suara Kristus. Maka orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dia akan percaya The Trinity karena The Trinity adalah ajaran kitab suci dan ajaran kitab suci adalah suara Yesus. Itu logiknya itu begitu. But masalahnya adalah orang itu begini. Dia ngaku percaya Yesus, tapi dia tidak mau percaya Trinitas. Itu kan banyak sekarang di TikTok itu kan. Apa namanya, misalnya seperti si Mikana itu. Sekarang banyak itu yang begitu. Ngaku-ngaku percaya Yesus, tapi tidak percaya Tritunggal. Tapi percaya dia diselamatkan. Ini kan absurd luar biasa. Jadi orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang menipu diri mereka sendiri dan menipu banyak orang. Karena kita harus membedakan antara apa yang disebut dengan ignoransi dan penolakan. Orang yang ada di atas kayu salib itu tahu enggak tentang Tritunggal? Sangat mungkin dia enggak tahu. Karena dia sebentar lagi udah mati itu. Tapi Yesus bilang, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi dia enggak tahu tentang Tritunggal kan? Tapi tidak tahu itu tidak sama dengan menolak. Tidak tahu tidak sama dengan menolak. Orang-orang yang punya waktu yang cukup untuk belajar, bahkan diajarin dan lain sebagainya. Tapi setelah dijelaskan tentang The Trinity lalu menolak, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah diselamatkan. Tidak pernah diselamatkan. Jadi itu harus punya pembedaan itu di situ. Kemudian, Van Maastricht mengatakan belajar tentang doktrin Allah Tritunggal itu mendorong kita untuk memuja Tuhan, glorifying God, menyembah Tuhan, worship Dia, memuliakan Dia, dan mengucap syukur kepada Allah. Karena pada dasarnya tidak ada apapun yang kita nikmati di dalam hidup ini yang tidak berasal dari Allah Tritunggal. Jadi mendasari ketaatan, kasih, ketundukan, persekutuan Kristiani, membuka mata kita tentang keseriusan dosa. Bahwa dosa itu memisahkan kita dari realitas, dari hubungan yang intim, yang harmonis. Hubungan personal, pribadi dengan The Trinity itu. Itu apa yang dikatakan oleh Petrus Van Maastricht. Nah, saya sendiri kalau ditanya bagaimana menjelaskan relevansi dari doktrin Allah Tritunggal, saya memilih untuk menjelaskan relevansi itu menggunakan kerangka yang ada di bawah itu, yang kotak putih di bawah itu. Yaitu bicara tentang 4 karya utama dari Allah Trinitas di dalam sejarah. Penciptaan, pemeliharaan, penebusan, konsumasi. Itu mulai dari awal alam semesta sampai dengan penghakiman terhadap segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta. Jadi mengkafir seluruh sejarah kehidupan umat manusia ya. Nah, jadi kalau kita mau ringkas ajaran Alkitab tentang bagaimana relasi antara Allah dengan dunia ini, itu kita bisa ringkas itu menjadi 4 tahap ya. Penciptaan, pemeliharaan, penebusan, dan konsumasi atau parusia. Kedatangan Yesus yang kedua kali, kemudian terjadi penghakiman final ya. Nah, penciptaan. Yang menciptakan dunia ini siapa? Allah Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kejadian pasal 1, pasal 2. Kemudian Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ya. Jadi Bapa menciptakan dunia ini melalui sang anak di dalam Roh Kudus. Jadi itu formulasi yang sangat bagus sekali di dalam doktrin Allah Tritunggal ya. Dari Bapa melalui sang anak di dalam Roh Kudus. Itu formulasi tentang pekerjaan Allah Tritunggal di dalam sejarah. Nah, kalau alam semesta ini bersama dengan segala isinya itu diciptakan oleh Tuhan, maka adalah sangat
stupid untuk you masih mempertanyakan tentang relevansinya. Relevansinya adalah kamu sekarang tarik napas, detik demi detik, detik demi detik. Kamu sedang berhutang kepada Allah Tritunggal. Karena kemampuanmu untuk hidup, menghirup nafas, ekosistem untuk kamu hidup, tanah, udara, laut, pohon, matahari, bulan, bintang, everything di dalam hidup ini, itu datangnya dari mana? Datangnya dari Allah Tritunggal. Yang ciptakan itu semua kan Allah Tritunggal. Jadi kalau semuanya dari Allah Tritunggal, diciptakan oleh Allah Tritunggal, berasal dari Allah Tritunggal, masih perlu enggak kamu nanya tentang ini relevan atau tidak relevan? Of course relevan dong. Bahkan relevan to the point. Tidak ada satupun inci dari diri saya di mana saya tidak berhutang kepada Allah Tritunggal. Kulit saya, apa namanya, rambut saya, darah saya, mata saya, hidung saya, kaki saya, everything di dalam diri saya itu saya berhutang kepada Allah Tritunggal. Relevan dah itu? Relevan dong. Jadi hanya dengan melihat mengkaitkan Trinity dengan doktrin penciptaan, itu kita langsung lihat saya tidak bisa melepaskan diri saya satu detik pun dan satu inci pun dari Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal itu adalah realitas yang mendasari eksistensi saya. Saya berhutang everything, berhutang segala sesuatu kepada Allah Tritunggal. Itu yang pertama. Pemeliharaan alam semesta. Jadi providensi Allah memelihara alam semesta termasuk memelihara kehidupan kita. Jadi waktu bicara tentang doktrin providensi, itu terkait dengan alam semesta termasuk terkait dengan bagaimana Allah memelihara kehidupan kita. Kalau saudara bicara tentang pemeliharaan alam semesta, misalnya di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang kedua ya, bahwa firman itu menopang segala sesuatu. Artinya Tuhan Yesus menopang segala sesuatu. Jadi Tuhan bukan hanya menciptakan dunia ini, alam semesta ini. Tapi Tuhan itu sustain, menopang. Allah Tritunggal itu menopang alam semesta. Jadi bumi ini tidak pergi nabrak planet Saturnus atau planet tata surya ini tidak kolaps dan lain sebagainya. Tiba-tiba gunungnya terbalik atau tiba-tiba air lautnya itu keluar melampaui batas tepi pantai dan lain sebagainya. Itu dipelihara oleh Tuhan. Jadi keteraturan sistem tata surya, keteraturan alam semesta, hukum-hukum alam itu karena Tuhan sustain, Tuhan pelihara. Dengan kata lain, hari ini kita bisa bikin zoom di sini dan semua aman. Tidak tiba-tiba lantai itu terbalik, plafon itu jatuh, kemudian ada meteor batu besar yang datang menimpa kepala kita. Kita aman lakukan zoom ini, kita berhutang kepada siapa? Berhutang kepada providensi daripada Allah Tritunggal. Masih perlu enggak nanya tentang relevansi ini ya? Kalau kita ngerti tentang itu. Termasuk misalnya Matius pasal yang ke-6. Waktu Tuhan Yesus bicara tentang jangan khawatir akan hidupmu. Bunga di padang yang tidak memintal, itu Salomo dengan segala kekayaan, kegemelian tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Burung yang tidak pernah menanam menabur itu dipelihara oleh Tuhan. Dan seterusnya. Kehidupan kita ini, sampai saat ini kita bernapas, kita hidup karena kita dipelihara oleh Tuhan. Terlepas dari kita sadar atau tidak sadar. Terlepas dari kita tahu atau tidak tahu. Terlepas dari kita akui atau tidak akui, Tuhan pelihara kita. Di dalam anugerah umumnya. Common grace. Nah, kalau kita ngertinya begitu, masih perlu enggak nanya tentang ini, Allah Tritunggal ini relevan enggak dengan kita? Of course relevan dong. Kamu untuk nanya relevan atau tidak saja, itu sudah relevan. Karena untuk bisa nanya begitu kan kamu perlu hidup. Untuk perlu hidup kan Tuhan harus tetap mempertahankan hidup kamu. Nafas kamu, kesehatan kamu, suara kamu harus tetap ada dan seterusnya. Berhutang segala sesuatunya kepada Allah Tritunggal. Itu baru tentang pemeliharaan, penebusan. Siapa yang baca Alkitab kemudian bilang saya bisa menyelamatkan diri saya sendiri? No, Alkitab jelas mengatakan semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, upah dosa ialah maut, dan kalau kita diselamatkan itu theodoron, Efesus pasal 2 ya, pemberian Allah, the gift of God ya, pemberian Allah. Jadi baik, ada yang tolong mute mic-nya, ada yang mic-nya kebuka. Jadi by grace alone, kita diselamatkan karena anugerah saja. Dan kita terima itu through faith alone, melalui iman saja. Dan iman itu sendiri adalah anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Jadi keselamatan kita, itu kita berhutang dan bergantung total
kepada anugerah Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan. Jadi bukan hanya hidup kita pada level fisikal, pada level individu, pada level keluarga, dalam kaitan dengan alam semesta, keluarga, lingkungan, itu semua kita, tapi keselamatan kita, yang paling penting keselamatan kita, itu tidak ada jasa kita sama sekali di situ. Itu semua adalah pekerjaan Allah Tritunggal. Karena karya penebusan itu direncanakan oleh Allah, dieksekusi oleh Allah, dan digenapi oleh Allah. Direncanakan oleh Allah Tritunggal, dieksekusi oleh Allah Tritunggal, dan digenapi oleh Allah Tritunggal. Jadi keselamatan kita dari awal sampai dengan akhir, pada waktu kita diselamatkan, kita tidak boleh bilang, oh saya selamat karena tangan saya ini kuat banget untuk pegang tangan Tuhan sampai saya tidak tercecer. Kita tidak bisa bilang begitu. Pada waktu kita diselamatkan, itu karena tangan Tuhan yang maha besar memegang tangan kita yang kecil ini. Sehingga kita tetap aman, tetap sejahtera, tetap sampai pada tujuan diselamatkan. Itu siapa? Pekerjaan siapa? Allah Tritunggal. Mau bicara dalam aspek-aspek, misalnya apa namanya, kelahiran kembali, dilahir barukan oleh Roh Kudus menjadi jaminan, dibenarkan oleh Bapa di dalam anak, atas dasar anugerah melalui iman. Justification by faith alone. Atau true faith alone. Itu kan karya Allah Tritunggal semua itu. Jadi dari awal sampai dengan akhir terkait dengan penebusan kita, itu adalah karya dari Allah Tritunggal. Masih perlu enggak nanya relevan atau tidak? Termasuk kehidupan kita sebagai orang Kristen. Doa, hal yang paling praktis, berdoa. Doa kita itu kan dimotivasi, digerakkan, dan didasarkan, dan dijawab oleh Allah Tritunggal. Itu kan banyak sekali ya. Mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Jadi ada sangat trinitarian sekali ya. Roma pasal 8 bicara tentang Roh Kudus itu menolong kita ketika kita tidak tahu apa yang kita doakan. Roh Kudus itu mengetahui pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, dan dia menolong kita untuk berdoa. Kemudian Galatia pasal 4, Roh Kudus itu membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Misi misalnya, misi itu kan trinitarian sekali. Matius pasal 28 yang tadi saya sudah kutip berkali-kali itu. Misi itu kan trinitarian sekali. Jadi segala sesuatu, baik itu kehidupan personal kita dalam kaitan dengan keselamatan, kehidupan kita sebagai gereja, kehidupan kita sebagai apa namanya, umat Tuhan untuk memberitakan Injil dan lain sebagainya, itu semua didasarkan, dimotivasi, diberi kuasa oleh Roh Kudus, oleh Allah Tritunggal. Tidak ada satupun yang terlepas dari doktrin Allah Tritunggal. Masih perlu tidak nanya relevan? Konsumasi. Konsumasi itu bicara tentang penggenapan dari semua yang Tuhan janjikan kepada kita pada saat Kristus datang kedua kali. Kemudian kita akan masuk ke dalam kekekalan, hidup di dalam langit baru dan bumi baru, dan menikmati kehidupan koram deo ya, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Tritunggal. Itu masih perlu nanya relevan atau tidak. Jadi pertanyaan tentang relevansi ini kadang-kadang orang formulasi dari standpoint yang salah seperti liberalisme, atau apa namanya, mendorong mereka untuk melakukan upaya yang keliru seperti teologi trinitas sosial. Padahal sebenarnya Alkitab itu menyediakan kerangka yang sangat solid. Begitu you mengerti ini semua dalam kaitan dengan seluruh Alkitab dan kerangka besar dari karya Allah di dalam sejarah, mendadak you lihat, saya bahkan tidak perlu nanya itu lagi. Of course relevan. Relevan secara teologis dan praktis. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Tuhan memberkati ya. Baik,